Bapak Ibu Mas Dharma yang Titiang hormati, dalam kesempatan ini di hari Purnama Kase yang baik ini, Titiang akan membicarakan kembali tentang bagaimana sih seharusnya atau yadnya apa yang dihaturkan pada saat Purnama Tilem. Nah, menurut Lontar Sundarigamo, pada saat Purnama merupakan payogan Sang Hyang Candra dan Tilem merupakan payogan Sang Hyang Surya, adapun upakara yang dihaturkan adalah di pariangan wangi-wangi canang biasa. Sedangkan untuk diri sendiri memohon penyucian. Jadi sangat sederhana dan tidak memberatkan. Dalam kenyataannya di Bali saat ini khususnya, karena hal ini tidak diterapkan, maka sangat mungkin ini akan berdampak pada upakara yang menjadi mahal. Misalnya seharusnya pada Purnama Tilem hanya menghaturkan canang sesuai dengan Lontar Sundarigamo, naik menjadi pejati. Tentu hal ini merupakan sebuah lompatan. Apakah ini salah? Tentu tidak. Namun apabila kita hendak kembali pada hakikat dari sastra, kenapa tidak? Tentu akan ada harapan ke depan ketika kita kembali kepada sastra, ini akan meringankan anak cucu kita kelak. Bayangkan beberapa waktu yang lalu di Pulau Dewata, harga kelapa tembus sampai dengan 20.000 hanya untuk daksine. Dan di dalam Bebondresan ada semacam isu alternatif bahwa kelapa akan diganti dengan buah enau. Jadi apakah ini benar? Tentu perlu kajian-kajian lagi. Tetapi menurut hemat kami, daripada kita mencari alternatif bahan yang baru, sebaiknya kita posisikan niatnya kita sesuai dengan porsinya. Menurut Sundarigamo saja sudah sangat ringan jika Purnama Tilem itu hendaknya menghaturkan canang dan wangi-wangi. Artinya apa? Canang, bunga harum, dan dupa. Ini yang bisa meringankan kita dari beban upakara salah satunya. Selain dari menghaturkan canang dan wangi-wangi, pada hari Purnama dan Tilem diharapkan kita melaksanakan sesucen atau penyucian yang dapat dilakukan baik itu dengan tirta maupun dengan lelaku. Apa itu kesucian? Di dalam Lontar Waraspati Tato Seloka 61 disebutkan mengenai bagian-bagian dari Panca Niyama Brata, yaitu sauca. Apa itu sauca? Sauca ngaraniya nitya majapa maradina sarira. Artinya apa? Perilaku hidup suci yang harus dipraktekkan pada hari Purnama Tilem adalah yang pertama, kita harus mandi setiap hari. Dalam media sosial ada suatu kampus yang bahkan sampai mengeluarkan edaran kepada mahasiswanya agar rajin mandi. Apabila tidak mandi tidak akan dinilai. Artinya apa? Di era sekarang ini ternyata mandi itu menjadi suatu masalah bagi generasi muda. Nah, kita sebagai umat Hindu jangan sampai khususnya di hari libur sekolah ini anak-anak kita biarkan bangun siang kemudian tidak mandi. Ini sudah menyalahi aturan sauca. Bayangkan mandi saja bermasalah, apalagi yang lain. Jadi agama kita telah mengatur bahwa mandi itu bagian dari perilaku sauca. Yang kedua adalah majapa. Majapa itu apa? Mengulang nama suci Tuhan. Pengulangan nama suci Tuhan ini menyucikan batin kita. Lahir kita bersihkan dengan air, adbir gatrani sudianti. Jiwa kita bersihkan dengan japa. Mengapa menggunakan japa? Karena japa mengulang nama suci Tuhan akan menyucikan siapapun yang mengucapkan japa. Ada beberapa mantra japa yang memang dapat kita gunakan di dalam pelaksanaan Purnama Tilem.
Khusus untuk umat Hindu di Bontang, kita telah menyepakati bersama dengan para pemangku bahwa kita menggunakan japa Gayatri 9 kali, diikuti dengan japa panca aksara 108 kali. Nah, japa panca aksara dan japa Gayatri ini memang sebenarnya satu kesatuan. Mengapa demikian? Japa Gayatri itu sendiri sebagai mantra untuk menyucikan diri yang dikatakan di dalam Atharva Weda Kanda 19 Sukta 71 mantra ke-1. Stuta Maya Warada Wedamata Pracodayantam Pawamani Dujanam Ayuh Pranam Prajampasum Kertim Drawinam Brahma Wacanam Mahyam Datwa Warajata Brahma Lokam. Gayatri mantra yang diakhiri dengan kata Pracodayat adalah ibunya 4 Weda yang menyucikan semua dosa para Dwija. Oleh karena itu ia selalu diucapkan mantra itu. Gayatri mantra ini pemberi panjang umur, perana, keturunan yang baik, pelindung dari sifat binatang, pemberi kemasyuran, memberi kekayaan, pemberi cahaya yang sempurna, mengantarkan menuju alam Brahma. Nah, di dalam Gayatri Mantram ini kita sebenarnya menghadirkan sang cahaya merah, sang cahaya Pajar, yaitu Dewi Pajar yang merupakan Dewi ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu Sang Hyang Aji Saraswati. Karena kita menghadirkan cahaya, maka cahaya itu akan memberikan kekuatan kepada budi kita. Untuk apa? Kekuatan budi itu tiada lain adalah agar kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Agar mampu memilih untuk agar mampu memutuskan untuk memilih yang baik di antara yang buruk. Jadi kebijaksanaan itu artinya ketika kita mampu memilih yang baik dari yang buruk. Banyak orang dapat membedakan mana baik dan mana buruk, tetapi belum tentu dapat memutuskan untuk memilih yang baik. Karena itu cahaya ini sangat penting. Nah, di dalam cahaya yang suci ini Bapak Ibu Mas Dharma sesuai dengan ajaran Samkhya, cahaya itu disebut bersama dengan apah teja jiwat manem. Artinya apa dan teja itu sebenarnya adalah jiwa kita. Air di dalam diri kita adalah darah. Teja, panas badan di dalam diri kita adalah jiwa. Makanya ketika orang meninggal, darahnya itu berhenti mengalir, maka panas badannya hilang, maka nyawanya melayang. Karena itu apah teja itu adalah jiwa, jiwa bagi diri kita. Maka dari itu kita harus memelihara kesehatan darah kita dan memelihara suhu tubuh kita. Nah, di dalam cahaya terdapat apa? Sang Hyang Pramana, apah tejo jiwat manem bayu akase permanem. Jadi sebenarnya di dalam Panca Mahabhuta ini strukturnya, di dalam pertiwi ada apah tejo bayu akase, di dalam apah ada tejo bayu akase, di dalam tejo ada bayu dan akase, di dalam bayu ada akase. Artinya apa? Akase inilah yang menjadi orbit dari Panca Mahabhuta. Dia dilingkupi. Akasa itu menyusupi segalanya. Ketika kita menghadirkan cahaya kesucian dari Sang Dewi Pajar, Dewi Sawitri, maka kita telah menghadirkan cahaya suci yang di dalamnya ada bayu atau panca bayu. Maka dari itu sudah sewajarnya kita mengaktifkan kekuatan cahaya itu dengan memuja panca bayu Sabata Ai yang dikuatkan dengan panca aksara Om Namah Shivaya. Maka dari itu untuk menguatkan panca bayu di dalam diri kita, kita hendaknya menggunakan panca aksara
yang kita awali dengan Gayatri Mantram 9 kali. Mengapa 9 kali? Sesuai dengan Atharvaveda yang disebutkan di depan. Ada 9 anugerah yang dianugerahkan apabila seseorang senantiasa melakukan pemujaan kepada Dewi Gayatri atau Dewi Sawitri. Maka angka 9 itu di samping 9 anugerah adalah juga urip dari Dewi Sawitri, Dewi Saraswati. Uripnya 9. Kita kuatkan dengan 108 panca aksara agar jiwa di dalam diri kita menjadi semakin pagah, semakin kokoh, dan semakin kuat. Jadi hakikatnya pada Purnama Tilam yang sangat penting adalah bagaimana kita menghaturkan upekara canang dan dupa itu dengan tulus ikhlas, dengan bakti. Kita kuatkan dengan Trisandil, Keramaning Sembah, japa Gayatri Mantram 9 kali, dan japa Panca Aksara 108 kali. Mari kita senantiasa gaungkan japa ini agar semakin banyak umat sedharma yang merasakan kekuatannya, yang merasakan keajaiban dari japa yoga. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om.